Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Atikep Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persalinan macet disebabkan karena adanya kelainan pada jalan lahir atau disebut basic. Pada persalinan macet disebabkan karena kelainan dari jalan lahir, kita ketahui bahwa jalan lahir kita ada perangkat lunak dan ada perangkat keras. Perangkat lunak kita mulai dari alat reproduksi paling bawah, yaitu di vulva vagina. Proses persalinan akan lancar apabila vulva vagina dalam kondisi normal. Apabila vulva vagina misalkan ada kelainan-kelainan, contohnya adanya odem, adanya di vulva vagina, adanya penyakit kondiloma thalatta, kondiloma acuminata, atau karena adanya gonoblenure, adanya sifilis, maka bayi tidak akan bisa lahir lewat jalan lahir yang semestinya. Karena di vulva vagina ada penghalang. Itu bisa disebabkan karena beberapa hal tadi, penyakit-penyakit. Atau mungkin ada kelainan anatomi di dalam vulva dan vaginanya. Kemudian kita ke atas lagi adalah di serviks. Kalau di serviks adanya serviks yang kurang bagus, maka juga akan terjadi kemacetan pada saat persalinan. Salah satunya serviks inkompeten atau serviks yang ada kemungkinan juga kekakuan atau kelainan pada serviksnya. Kita ke atas lagi, di rahimnya itu sendiri kemungkinan adanya tumor atau adanya miom atau adanya kelainan-kelainan pada jalan lahir atau pada uterus atau pada rahimnya itu sendiri, sehingga janin tidak bisa dikeluarkan lewat jalan lahir yang semestinya, sehingga terjadi kemacetan. Nah, itu tadi adalah perangkat yang lunak. Nah, perangkat yang keras adalah panggul. Coba Ibu perhatikan di dalam gambar berikut ini, ada beberapa gambar yang menentukan bahwa bayi itu bisa lahir lewat jalan lahir yang semestinya atau harus dengan operasi. Panggul, apabila panggul itu terjadi kelainan, ya contohnya pada beberapa contoh gambar di bawah ini. Nah, itu ada kelainan-kelainan panggul sehingga panggulnya tidak bisa dilewati bayi, ya, nggak bisa dilewati bayi. Panggul sempit. Kalau ibu didiagnosa adanya panggul sempit, maka ibu harus operasi, tidak bisa lewat jalan lahir. Nah, tanda-tandanya kalau misalkan ibu dikatakan panggulnya sempit, ibu pada saat hamil usia 36 minggu atau hampir persalinan, tapi kepala bayi atau bagian terendah bayi tidak mau turun ke pintu atas panggul, ya. Jadi panggul itu ada pintu atas, pintu bawah. Di situ tidak mau turun, jadi masih di atas gitu. Kalau di USG kelihatan, kalau di palpasi juga kelihatan. Jadi bidan atau pemeriksa akan mengatakan bagian terendah bayi belum turun, ya, belum mapan gitu. Kalau seperti itu kemungkinan adanya panggul sempit. Nah, beberapa panggul sempit itu ada yang modelnya macam-macam. Lihat di gambar pemirsa, ada yang panggulnya picak, ya miring, ya. Nah, seperti itu bisa disebabkan karena adanya beberapa penyakit juga bisa. Contohnya TBC tulang pada tulang panggulnya, kemudian adanya osteomyelitis atau infeksi pada
tulang panggulnya itu juga bisa membuat tulang panggul jadi cacat sehingga bayi tidak bisa lahir lewat bawah. Nah, panggul sempit atau dikatakan CPD itu tadi pada pemeriksaan palpasi ya dikatakan bahwa bagian terendah janin belum turun. Kalau di USG juga akan kelihatan. Makanya ibu-ibu hamil pada saat hamil harus sering kontrol secara teratur. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita bisa melahirkan secara spontan atau normal, atau melahirkan dengan cara sesar. Karena kalau panggul sempit mutlak harus dilakukan sesar, dan kalau hamil lagi juga sesar lagi, karena jalan yang dilewati janin itu sempit sehingga harus lewat seksio sesaria. Itu tadi persalinan macet disebabkan karena kelainan jalan lahir. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.